Ya, karena memang hukumnya sudah tidak berlaku gitu loh. Maksudnya hukum itu sudah tidak berlaku, maka tidak perlu lagi kitab itu untuk dimasukkan ke dalam Bible. Lagi pula tidak mendukung yang namanya nubuat tentang Mesias gitu. Makanya bagi Protestan bahwa 66 kitab saja sudah cukup. 72 kitab itu beberapa kitab sama ya, beberapa kitab cuman puji-pujian seperti Mazmur. Jadi itu kan sama intinya. Yang penting kan intinya Mazmur. Lagi pula itu tidak mendukung nubuatan Mesias, tidak ada yang berkaitan tentang nubuatan Mesias gitu loh. Lagi pula itu kan kitabnya orang Yahudi. Yang kita bahas ini kan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak pernah ada yang kurang. Ini aman perjanjian baru nih. Perjanjian baru tidak ada bedanya antara kitabnya Katolik maupun kitabnya Protestan. Kalau perjanjian lama itu kan kitabnya Yahudi yang bisa kita gunakan untuk menubuatkan Mesias karena memang seperti itu. Gitu loh, paham nggak? Kalau ada beberapa kitab yang sama ya udah nggak usah dibawa lagi. Cukup yang sama itu aja, satu pilih satu gitu loh. Nah kalau orang Katolik lebih kuku ya nggak apa-apa kita pakai dua-duanya gitu loh. Ya. Lagi pula ya, saya pernah belajar bahwa surah-surah Quran itu berbeda-beda. Penyusunannya juga beda-beda. Aturan surah Al-Alaq itu surah pertama menjadi surah 96, surah yang ke-96. Ini kan jelas ngawur gitu loh. Siapa yang nyuruh surah ke-1 menjadi surah ke-96? Iya kan? Kenapa bisa sekacau ini? Yang tadinya surah ke-1 menjadi surah ke-96. Apakah itu menjadi masalah bagi orang-orang muslim? Kalau menjadi masalah seharusnya ya kalian permasalahkan juga, iman kalian seharusnya goyah juga, gitu loh. Tetapi kan ini bukan pengaruh. Memang apa fungsinya penomoran ayat itu? Sama juga kitab Katolik dan kitab Protestan, mereka punya cara pandang yang berbeda, yaitu bagi Katolik tidak apa-apa menggunakan dua kitab yang sama. Ya kan, walaupun isinya sama, ya nggak apa-apa digunakan sebagai perbandingan. Lah kalau Protestan udah sama isinya ya nggak perlu gitu. Tetapi kalau perjanjian baru tidak ada yang berbeda antara Katolik dan Protestan. Itu yang perlu kamu pahami. Belajar lagi ya. Akhirnya kamu masuk perangkap juga. Jadi dengan jujur kan, kamu sudah mengakui bahwa kitabnya Protestan dengan kitabnya Katolik itu berbeda. Itu inti poinnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke dalam gospel. Di dalam Matius dan juga Markus, mana yang benar? Satu mengatakan Yesus mengizinkan membawa tongkat, yang satu mengatakan tidak boleh bawa tongkat. Itu dulu. Kemudian di dalam Markus 16 ayat 16 itu tidak ditemukan di kodeks paling tertua, manuskrip Vatikanus dan Sinaiticus. Lantas dari mana asalnya itu? Markus 16 ayat 10 sampai ayat 20. Dari mana itu munculnya? Kok tiba-tiba muncul itu ayat? Itu aja dulu. Dan yang terpenting, kamu sudah mengakui bahwa kitab Katolik dan Protestan itu berbeda. Dasar acuanmu kemudian adalah ya karena tidak penting maka dihapus saja. Apakah itu tidak menjawab apa yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah? Mereka membuang, mereka menyembunyikan, padahal mereka tahu. Nah, kamu sudah mengakui, ya udah selesai berarti. Kamu kalau ngomong jangan kejang-kejang, biasa aja itu muncrat-muncrat tuh HP, basah semua itu. Kamu ngomong ngotot gitu nggak akan berefek ke saya gitu loh, karena saya sudah tahu aksi kamu kalau sudah tertekan pasti kejang-kejang. Quran menegaskan dengan jelas bahwa Allah menurunkan sebuah atau sebongkah kitab kepada Yesus. Kitab Injil. Kitab Injil itu artinya bahwa Injil itu sudah ditulis, makanya menjadi kitab. Kalau tidak ditulis, kalau belum ditulis, itu namanya belum menjadi kitab, hanya Injil. Injil itu artinya kabar baik. Tidak mungkin kabar baik itu sebuah kitab, kecuali kalau itu dikitabkan dengan secara sengaja. Itu ya. Mana ada kitab kabar baik. Ya, Allah menurunkan kitab apa? Kitab kabar baik gitu. Kalau Injil tidak ditulis atau dikitabkan, berarti masih menjadi Injil saja, yaitu sebuah pemberitaan, bukan sebuah kitab. Dari awalnya memang
ayat Alkitab sendiri mengatakan bahwa Yesus mengabarkan atau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Karena mulanya Injil itu bukan sebuah kitab, tapi anehnya Quran mengatakan Injil itu adalah sebuah kitab. Lah ini kan sesuatu yang simpang siur gitu loh. Artinya informasi yang Quran sampaikan itu salah dan tidak benar. Kalau kamu bilang Allah menurunkan kitab Injil, tetapi Injil yang disampaikan kepada Isa itu hanya sebuah lisan, ya diajarkan secara lisan, itu namanya Quran sudah salah dalam memberikan informasi. Seharusnya Quran menegaskan bahwa Allah hanya menurunkan Injil, bukan menurunkan sebuah kitab. Kalau yang namanya sebuah kitab itu berarti sudah ditulis. Kalau belum ditulis, hanya Injil saja, gitu loh. Nah, argumen kamu bertentangan dengan Quran, gitu loh. Kalau Quran menegaskan bahwa Injil itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Isa. Kalau kamu bilang bahwa Isa itu hanya menerima Injil, yang benar yang mana nih? Isa menerima Injil atau Isa menerima kitab Injil? Karena Injil itu tidak mungkin menjadi kitab kalau tidak sengaja dikitabkan atau ditulis. Ya. Lalu kemudian kamu tanya ke saya, mana kitabnya Yesus? Mana Injil yang Yesus ajarkan? Lah, kan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Injil yang Yesus ajarkan. Gitu loh. Dengarlah Israel, hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu Injil yang Yesus sampaikan. Injil itu suatu berita baik. Nah, Yesus mengabarkan itu. Yesus mengabarkan tentang dirinya. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Ya betul, Taurat gak pernah ditiadakan. Tetapi hukum yang ada di dalam Taurat dimoralitaskan oleh Yesus, dimoralitaskan oleh Yesus. Gitu loh. Itu Injil, kabar baik. Aku datang. Aku datang itu suatu kabar baik, yaitu Yesus akan menjadi suatu keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Dia. Gitu loh. Anak manusia datang. Nah, itu Injil. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu Injil yang Yesus kabarkan. Injil kerajaan Allah. Gitu. Dan masih banyak lagi kata-kata yang Yesus sampaikan. Ya. Disitulah Injil yang Yesus ajarkan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dicatat oleh mereka. Jadi Injil itu adalah sebuah kabar baik yang dicatat oleh 4 penulis Injil. Kalau tidak dicatat, kalau tidak ditulis, kalau tidak dikitabkan, Injil akan selamanya bukan kitab, hanya suatu kabar baik, pemberitaan gitu loh. Dan kalau kamu mau jujur ya, Quran tidak pernah menyangkut pautkan 4 penulis Injil, termasuk Paulus, sebagai orang-orang yang dituduh memalsukan Alkitab itu. Itu bukan mereka. Ya. Kalau kamu mau jujur, dalam Yasin ayat 14, tafsiran yang tepat. Tafsiran ya, menurut tafsir surah Yasin ayat 14. Ada 3 utusan Allah. Ini utusan Allah loh. Yohana, Petrus, dan Bulus atau Paulus. Jadi Paulus ini memang orang yang diutus Allah untuk menyebarkan Injil ke Antioquia. Kalau kamu mau berani jujur. Ya kalau berani jujur aja nih, kalau nggak berani jujur ya nggak tahu. Berarti kamu orang yang penipu gitu. Kamu orang yang menutup diri dari kebenaran, kafir. Nah sekarang intinya kayak saya mau balik ke poin awal gitu loh. Quran menegaskan bahwa Allah menurunkan sebuah Injil kepada Isa. Kamu menegaskan kalau Isa itu hanya menerima Injil, bukan sebuah kitab. Nah, yang benar yang mana nih? Yang nipu siapa nih? Kok jadi tampar-tamparan antara argumen kamu dengan ayat Quran? Itu. Atau kalian selesaikan dulu nih masalah intern kalian nih. Kok saya jadi bingung nih. Umatnya ngomong itu Isa menerima Injil, Qurannya ngomong Isa menerima sebuah kitab Injil. Ini kayaknya ada masalah keluarga nih kalian nih. Masalah intern yang belum selesai. Kamu belum legowo menerima kalau Isa itu mendapat kitab Injil gitu loh. Karena apa? Karena itu akan memberatkan tugas kamu untuk menunjukkan mana kitab Injil asli yang dimiliki oleh Isa. Memang beban berat, Zul. Karena apa? Karena informasi dari Quran itu tidak ada satupun yang bisa dipercaya secara akurat gitu loh. Informasinya absurd dan tidak jelas. Ya. Kalau Isa menerima sebuah kitab Injil seperti yang Quran katakan, di awal saya sudah bilang, ya, artinya Injil itu sudah ditulis dan menjadi sebuah kitab. Kalau tidak ditulis, tidak akan mungkin disebut kitab. Karena Injil sejatinya secara definisi, ya, Injil adalah suatu kabar baik yang diberitakan. Kalau disebut kitab berarti Injil sudah ditulis. Nah, sekarang kalau Injil sudah ditulis, mana Injil aslinya? Gitu, jangan ngotot-ngototan sama saya, percuma.
Mana Injil aslinya yang sudah ditulis itu? Tidak mungkin itu yang dipalsukan. Yang dipalsukan pasti salinan. Gitu loh. Coba tunjukkan dulu, nggak usah kebingungan lah. Yang dituliskan Markus, yang dituliskan Matius, yang dituliskan Yohanes, yang dituliskan Petrus, Paulus, dan lain-lain sebagainya, itu kan mengutip dari pengajaran-pengajaran Yesus. Artinya yang mereka tuliskan kemudian itu adalah bagian-bagian dari pengajaran Yesus. Yesus diterangkan mengajarkan segala firman yang diterima dari Allah. Artinya Yesus itu kan punya pengajaran sendiri, dan pengajarannya itu tentu bukanlah kitabmu. Bukan kitabnya orang Kristen. Nah, artinya Yesus dikatakan menerima kitab dari Allah. Sama Rasulullah Muhammad SAW juga menerima kitab dari Allah. Namun tidak berbentuk sebuah kitab pada zamannya, sama seperti Yesus. Yesus juga tidak menerima buku atau kitab, tetapi kelak pengajarannya itu dikitabkan oleh orang. Nah, pada saat dikitabkan itulah kemudian mengalami mengalami sesuatu yang dikatakan perubahan-perubahan. Artinya yang kamu kitabkan itu bukanlah pengajaran Yesus murni, tetapi hanya tulisan orang, kesaksian orang yang menuliskan tentang Yesus, dan Yesus menuliskan tentang Yesus di mana Yesus mengajarkan ajarannya. Jadi yang mereka tuliskan itu adalah berita yang diliput tentang apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap ajarannya dan juga murid-muridnya. Kalau Anda ingin lebih jauh ya, menelaah tentang kebenaran mutlak bahwa apakah benar kitabmu itu adalah firman Allah. Ya. Apa yang kamu tahu tentang perkataan-perkataan para ahli Bible, ahli kitabmu? Apa yang mereka ceritakan tentang kitab sucimu itu? Seperti yang dituliskan misalnya Ben Harwez, kemudian Brock Faust, kemudian Henry Alford. Apa yang mereka tuliskan tentang kitabmu? Mereka mengatakan bahwa sumber daripada kitab sucinya orang Kristen itu, ya, TR, ya, Textus Receptus, itu jelas sekali ditolak dari berbagai jenis disiplin ilmu dan juga ditolak oleh ilmiah. Jadi sarjana-sarjana ini setelah mereka menggunakan metode penelitian kritis histori, ya, yang mana mereka ini jelas sebagai seorang sejarawan yang lebih valid pemberitaannya daripada kita orang belakangan, itu mengatakan bahwa problem daripada kitabnya orang Kristen itu adalah sangat syarat dengan sesuatu yang sifatnya hanya karangan-karangan biasa, dan itu adalah bukan firman Tuhan. Ya, seperti misalnya kritik teks yang mereka gunakan, kajian filologis, kemudian kritik sastra, kemudian kritik bentuk, kritik redaksi, kemudian pokoknya intinya materi-materi yang mereka gunakan untuk menguji kebenaran kitab sucinya orang Kristen itu semua mengatakan error. Semua mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu bukanlah merupakan firman Tuhan. Iya kan? Jadi mereka menganalisa dengan melibatkan dua proses. Yang pertama edit, yang kedua amandemen. Ya, lalu kemudian terjemahan-terjemahan yang ada di dalam kitab kalian itu mereka kaji. Ternyata unsur bahwa kitabnya kalian itu bukan firman Tuhan itu mereka dapatkan secara terinci, mutlak adanya. Sejak dari tahun 1919, kemudian 1921, kemudian bahkan di era abad ke-18 itu mereka sudah bisa mengetahui bahwa sebenarnya apa yang dikitabkan oleh orang Kristen itu bukanlah firman Tuhan, tetapi informasi yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang menuliskan tentang penyelidikannya mereka tentang pengajaran Yesus dengan
dengan ajarannya dan juga dengan murid-muridnya. Maka apa yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang saya bacakan tadi itu benar adanya. Penelitian-penelitian ahli kitabmu mengatakan seperti itu, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad 1400 tahun silam. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Terjawab bukan? Di dalam surah Ali Imran yang saya katakan tadi 78, sesungguhnya di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab supaya kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah firman Tuhan, yang dibacanya itu adalah Injil, padahal yang dibacakan itu adalah sesuatu yang bukan dari Allah. Kan itu. Jadi ketika Anda berbicara tentang kitabmu, lalu kita kemudian kritiki kitabmu, yang mana kritik yang kita pakai itu ada secara histori, maka kita akan merujuk kepada TR. Ya kan, karena inilah sumber yang paling akurat yang bisa kita jadikan bukti bahwa benarkah kitab orang Kristen itu firman Tuhan. Dan ternyata 100% para peneliti ini yang menggunakan kajiannya, penelitian kritik teksnya, kritik histori, terus bentuk dan juga problematika bahasa yang digunakannya merujuk kepada TR. 100% kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Selesai. Jebakan apa yang kamu buat untuk saya, Zul? Kok sampai orang kayak kamu itu bisa menipu saya, bisa menjebak saya? Berarti kamu mengakui bahwa kamu itu seorang penipu yang suka main jebak sana, jebak sini ya? Orang seperti kamu kok mau jebak saya? Waduh, ilmu aja nggak ada, Zul. Itu paling baru lihat Google tuh, perbedaan antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Ngapain saya tertipu dan terjebak? Memang pada kenyataannya saya tidak perlu menipu kamu atau menipu siapapun atau mengingkari bahwa Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan itu terdapat perbedaan, tetapi itu perbedaan cara pandang. Ya. 4 Injil Katolik tidak ada perbedaan sama sekali antara Alkitabnya Katolik dan Alkitabnya Protestan, 4 Injil kanonik ya. Kalau memang ada perbedaan antara 4 Injil kanonik milik Protestan dan Katolik, coba sini tunjukkan di mana perbedaannya. Ayo. Perjanjian Baru tidak ada perbedaan sama sekali antara Katolik dan Protestan. Coba kalau memang ada tunjukin. Kalau mau menyerang kekristenan, itu seranglah perjanjian barunya, gitu. Kalau kamu menyerang perjanjian lama, kan yang perbedaan itu hanya perjanjian lamanya saja, karena kitab-kitabnya sama. Apanya jebakan yang masuk? Waduh, ilmu nggak ada, kamu jebak gua, Zul. Ngomong kegedean lo. Ya. Sekarang yang menjadi titik poin adalah kembali ke bahasan awal. Jangan melebar dulu kemana-mana. Kita membahas soal kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Isa. Ya, di awal kamu sudah menyangkal. Kamu bilang itu cuman Injil, bukan kitab Injil. Permasalahannya Quran dengan gamblang mengatakan bahwa yang diturunkan itu sebuah kitab Injil. Artinya Injil sudah ditulis. Jangan melebar kemana-mana dulu. Ya, kamu jawab dulu ini. Kamu nggak jawab malah tanya terus-terusan. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, gitu loh. Tunjukkan. Saya nggak akan terpancing sama kamu. Masuk jebakan dulu. Ini orang ngomongnya gede, buktinya nggak ada. Emangnya kalau kamu ngomong tentang Injil Katolik dan Injil Protestan yang berbeda, 72 dan 66, kamu jebak apa? Karena itu bukan jebakan, itu fakta. Gitu loh. Itu fakta karena perbedaan cara pandang. Kayak misalkan surah ke-1 yaitu Al-Alaq dijadikan surah ke-96. Apa perbedaannya? Gitu. Itu kan hanya perbedaan cara pandang untuk menempatkan surah. Kan aneh kalau misalkan itu dibuat untuk menggoyahkan keimanan Islam. Ngaco aja nih orang. Kacau. Udahlah, nggak usah berputar-putar, nggak usah melebar. Saya nggak akan menjawab pertanyaan kamu sebelum kamu menjawab pertanyaan saya. Iya kan? Supaya kita fair. Quran menegaskan bahwa Isa itu diturunkan sebuah kitab Injil. Injil tidak akan pernah menjadi kitab kalau memang sengaja ditulis. Ya. Isa mendapatkan sebuah kitab Injil. Bukan menerima Injil. Kalau Injil itu kabar baik yang diberitakan. Kalau kitab Injil berarti itu sudah ditulis menjadi kitab. Nah, sekarang tolonglah tunjukkan, gak usah berputar-putar. Tinggal kamu akui seperti ini saja. Apakah berarti Allahmu tidak mampu menjaga firman yang telah dia turunkan? Soalnya ini udah kebobolan 2 kitab loh.
Allahmu dan Quran mengklaim bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Kok bisa kebobolan sampai 2 kitab? Gitu loh. Kebobolan Allahmu ini. Gitu loh. Kecolongan 2 kitab bisa dipalsukan. Gak cukup 1 kitab. Bukan cuma 2 kitab, tapi Mazmur pun juga dipalsukan katanya. Dipalsukan nggak? Apa Mazmur nggak dipalsukan? Ayo coba mau bilang apa kamu? Kok bisa sampai kebobolan, bisa sampai kecolongan 3 kitab, bukan 2 kitab doang, 3 kitab loh kecolongan. Kok bisa? Nggak ada pengalaman yang dipetik dari situ. Kenapa baru Quran? Gitu. Kok bisa kecolongan 3 kitab? Ini kan Allahmu teledor banget berarti menurut kamu kan? Masa Allahmu sampai nggak mampu kayak begitu untuk menjaga firman-Nya, sampai kecolongan 3 kitab loh dipalsukan? Ngawur kan berarti. Ini saya heran, Allah yang lagi lalai ya, lagi nggak memperhatikan kitabnya, atau lagi nggak mampu menjaga kitabnya, atau manusianya terlalu bisa ngakalin Allah gitu loh. Atau manusia yang terlalu pinter ngakalin Allah gitu, sampai dia kecolongan 3 kitab loh Zul, dengan 3 generasi yang berbeda, dari abad yang berbeda, bisa kecolongan sampai 3 kitab. Lah ini Allah kemana aja? Ngapain aja? Berarti menurut definisi kamu, mendefinisikan Allah, kamu anggap Allah itu tidak mampu, sosok Tuhan yang tidak mampu menjaga firman-Nya sendiri sampai bisa kecolongan 3 kitab. Miris gak? Kalau saya sih benar-benar geli gitu. Sampai kecolongan 3 kitab loh. 3 kitab, bayangin. Ya, dengan jujur kamu mengakui kitabnya orang Katolik dengan agama Kristen berbeda. Udah selesai. Terus kemudian mengenai Al-Quran menerangkan memberikan kitab suci berupa Injil kepada Yesus. Ya sama. Allah juga mengatakan memberikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah pada masa Muhammad SAW 22 tahun mengajarkan Al-Quran sudah pegang kitab Al-Quran? Kan tidak. Tapi sudah dikatakan kitab Al-Quran diberikan kepada Muhammad SAW. Padahal bukan berupa kitab. Demikian juga kepada Yesus diberikan kitab Injil menurut Allah, menurut Al-Quran. Tetapi pada masa Yesus belum ada kitabnya. Nah, kitab yang dikatakan oleh Allah diberikan kepada Yesus itu menurut Al-Baqarah Ali Imran, kitab itu dirubah-rubah dan terbukti memang kitabmu itu hasil gubahan. Kamu sudah menjawab tadi, kamu kejebak tadi kan? Kenapa saya menjebak kamu? Karena kamu itu licin, kayak ular kamu itu kalau berdiskusi. Jadi orang Kristen awam, memang kebanyakan kayak kamu itu ya, saya anggap kamu awam karena kamu nggak ada pengetahuan tentang kitabmu. Apa yang tertulis di kitabmu itu, pasti kamu akan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi kamu akan membenarkan apapun yang tertuang di dalamnya, meskipun nyata-nyata itu bukanlah pengajaran Yesus secara langsung. Hanya tulisan wartawan-wartawan dan kamu imani itu. Keyakinan orang Kristen kayak level kamu ini ya, itu adalah keyakinan yang menurut saya sesat dan menyesatkan. Karena sudah tahu bahwa kitabnya tidak berasal dari pengajaran Yesus, masih juga diimani sebagai firman Tuhan. Kan gitu. Orang-orang yang titelnya sarjana gospel atau sarjana Injil, sarjana Bible, sudah mengakui kok, ya, bahwa kitabnya orang Kristen, khususnya Perjanjian Baru itu adalah karangan-karangan umat yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi bukan dalam arti kata mereka ini layaknya sahabat Rasulullah menerima firman dan menuliskan dan menghafalkan. Beda. Ahli kitabmu pun sendiri mengatakan bahwa karangan-karangan manusia zaman, ya, di mana zaman itu mereka menuliskan tidak berdasar kepada apa yang Yesus terima dari Allah dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kemudian kamu muncul. Keimananmu itu semata-mata menitik beratkan pada apa yang dituliskan oleh orang-orang tersebut, dan kamu yakini itu ada firman Tuhan, dan kamu yakini ketuhanan Yesus melalui tulisan-tulisan mereka, kan gitu. Sementara Paulus sendiri sudah mengakui pengalaman yang dialami tanpa disertai dengan bukti-bukti tertulis, pengukuhan dari saksi-saksi,
hanya dia sendiri yang mengatakan, Paulus sendiri yang menulis di dalam pembukaan surat-surat khotbahnya bahwa dirinya adalah Rasul Yesus Kristus, seperti di dalam Roma 1 ayat 1, 1 Korintus ayat 1 ayat 1, 2 Korintus ayat 1 ayat 1, kemudian Galatia 1 ayat 1, Efesus 1, Kolose 1, kemudian apalagi Timotius 1. Itu semua adalah kesaksian-kesaksian Paulus sendiri yang dikuduskan untuk memberitakan konon Injil Allah. Bede. Itu tertera di dalam kitabmu sendiri, dan semua adalah karangan Paulus, bukan pengajaran Yesus. Sehingga apa yang kamu imani sekarang itu bukan Yesus, kamu adalah pengikutnya Paulus. Itu yang perlu kamu pahami. Apakah semua ajaran Paulus itu yang dituliskan oleh Paulus itu yang ada di dalam kitab itu adalah ilham dari Allah? Benarkah demikian? Itu ilham dari Allah. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah firman dari Allah? Di dalam 1 Korintus 4, 1 Korintus 7, lalu kemudian 2 Korintus 8, 2 Korintus 11, Paulus dengan terus terang mengatakan bahwa bukan semua yang tersurat itu merupakan ilham Allah, melainkan sebagiannya adalah berasal dari pemikiran dan pendapatnya sendiri. Itu kamu katakan firman Tuhan. Nih. Sebenarnya dari argumen kamu menunjukkan bahwa kamu itu tidak berilmu. Argumen yang kamu sajikan itu terkesan nyontek dari Google yang kamu persiapkan terlebih dahulu. Saya akan melanjangi kebodohan kamu dan argumen kamu yang modal Google itu ya. Google, Wikipedia. Textus Repectus itu bukan perkamen. Ya, itu manuskrip yang baru diterbitkan tahun 1516 oleh seorang pastor Desiderius Erasmus. Jadi kalau kamu bilang bahwa sumber akurat Alkitab adalah Textus Repectus, itu sangat keliru. Ya. Lalu dari mana kamu dapat klaim-klaim orang yang tidak jelas itu yang namanya kamu sebut Henry Alfred itu siapa? Kamu dapat dari mana? Google lagi kan? Kalau kamu punya pernyataan mereka dari buku, coba sini foto bukunya. Kamu baca dari mana? Kamu dapat referensi itu dari mana? Google lagi kan? Wikipedia lagi kan? Internet lagi kan? Iman internet, debat internet, ya kan? Argumen internet. Itu doang modal-modal kamu. Ya. Dari mana referensi itu kamu dapatkan? Dari buku. Coba foto bukunya. Dari internet. Wikipedia. Ya, Google. Sebenarnya adanya perkamen perjanjian baru ya yang sampai saat ini terjaga keasliannya. Contohnya baru-baru ini ditemukan naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu berkisaran dari abad pokoknya itu abad lama, abad ke-5 atau abad ke-4 itu. Ada lagi yang lebih tua yang sekarang ada di Jerman tuh. Lebih tua lagi ada manuskrip atau bukan manuskrip, perkamen yang ada di Yerusalem. Nah, itu ada. Namanya apa saya lupa. Pokoknya nanti saya bawakan ke kamu berkasnya. Saya dapat buku itu dari PDF ya. Jadi bukan ngawur, bukan kayak kamu itu ngawur. Kalau kamu memang dari Google. Jadi argumen kamu itu berbau-bau kata-kata yang ada dalam Google kamu sajikan ke VN kamu itu. Jadilah suatu argumen yang orang biasa yang kalau ngetik dari Google juga bakal ngerti kalau argumen kamu itu sumbernya dari internet gitu loh. Textus Repectus baru terbit tahun 1516. Jadi itu bukan sumber akurat Alkitab. Masih banyak sumber-sumber lebih tua lagi dari Textus Repectus. Ada Septuaginta. Septuaginta tuh zaman lama loh. Ya, ketika masih orang Romawi menjajah Yahudi dan Israel itu udah ada Septuaginta. Ada Apollo Codex. Ya. Ada Byzantine, ya, Byzantine. Dan masih banyak lagi, gitu loh. Ada Codex Vaticanus. Nah, itu lebih tua lagi tuh. Abad 3. Codex Vaticanus. Kamu nggak tahu kan Codex Vaticanus? Nah, makanya coba kamu searching dulu di Google. Gitu, biar kamu lebih ngerti. Itu kodeks tua banget loh, abad ketiga itu. Masih ada lagi yang dari abad 1 apa gitu namanya, saya lupa. Ada di ini Museum Yerusalem sekarang, di Gereja Yerusalem.
Ada. Jadi kalau kamu bilang naskah Alkitab apa namanya dipalsukan demi mendukung akidah dan ayat Quran kamu yang amburadul itu, wah jauh. Ilmu kamu terlalu jauh untuk memutarbalikan itu, berbelat-belit itu. Ya. Kembali lagi bahasan saya, kenapa kamu selalu menghindar ya? Mungkin saya tidak perlu menanggapi VN kamu kalau bahas-bahas Alkitab karena supaya fokus dulu ke Al-Quran ya. Saya nggak mau tergiring sama kamu karena argumen kamu tuh baunya Google banget gitu loh. Tercium banget kata-kata yang kamu kutip itu asalnya dari Google. Nah, kembali lagi saya bilang ya, Isa itu diturunkan sebuah kitab, yaitu kitab Injil oleh Allah, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, mana kitab Injil Isa itu yang katanya dipalsukan, yang aslinya itu mana? Ya kan, kalau sebuah kitab berarti Injil sudah dikitabkan. Kalau belum dikitabkan, itu namanya cuma Injil saja diberitakan. Paham nggak kamu? Coba jawab itu dulu. Hai, itu adalah pernyataan gurumu bernama Kusnadi. Itu pernyataan Kusnadi yang mengatakan tentang itu, tentang TR itu. Coba tanya dia, kamu japri ke dia, benarkah dia yang mengatakan seperti itu? Nah, makanya saya katakan kepada kamu bahwa apa yang dijelaskan oleh pakar Kristen seperti Kusnadi itu dituangkan. Itu dituangkan oleh apa yang jelas merupakan sumber daripada kitabmu itu tidak bersumber daripada pengajaran Yesus. Itu jelas. Lah yang kamu imani kan cuma terjemahan saja. Yang kamu imani itu adalah terjemahan. Kemudian kalau kamu sudah terpojok, kamu salahkan Google, kamu salahkan Wikipedia. Emang kenapa kamu salahkan Google dengan Wikipedia? Kalau dia menjadi rujukan kebenaran, ada yang salah. Saya setiap hari buka Google, tiap hari saya buka Wikipedia karena saya belajar. Saya bukan ngarang-ngarang. Apa kamu pikir saya ini nabi? Begitu ada yang kamu tanya, langsung secara otomatis saya tahu? Tidak. Saya belajar sebelumnya. Sebelum kau tanyakan itu, saya sudah belajar. Apa kira-kira yang dipertanyakan oleh orang Kristen? Saya belajar, saya catat. Memang salah. Jadi memang hal wajar ketika orang Kristen itu panik sekarang ini. Karena informasi-informasi tentang kitabnya, tentang Tuhannya, tentang agamanya, semua ada di dalam internet. Dulu mereka masih bisa membohongi orang. Jadi apa? Eropa bisa berubah menjadi Kristen total. Sekarang Eropa sedikit demi sedikit setelah adanya internet berubah, baik imannya maupun secara pola hidupnya itu berubah sedikit-sedikit meninggalkan pola Kristen. Itu fakta. Jadi kamu jangan, oh dia pakai Google, oh dia pakai Wikipedia, oh dia pakai link-link, oh dia pakai literal yang ada di internet. Nggak usah kamu panik. Nggak usah kamu panik. Karena hal itu lebih fasih, lebih valid informasinya daripada mulutmu. Iya kan? Kamu mengatakan, Yesus itu Tuhan. Kok bisa? Apa alasanmu? Ya, karena di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa itu adalah satu. Itu kan? Tapi kamu lupa bahwa Matius yang lebih dekat kehidupannya daripada Yesus, pengarang Matius maksudnya, itu mencatat bahwa apa yang kamu imani Yesus itu sebagai Tuhan, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu gugur oleh pengarang Matius. Apa maksudnya? Matius menuliskan bahwa di dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berseru, Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukan Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tapi Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan berteriak memanggil Tuhan. Katanya Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu satu dengan Tuhan. Dasarnya Yohanes 10 ayat 30. Ternyata Matius nampar. Pak! Yesus itu asal kau tahu, pada saat dia ingin dibunuh oleh Romawi, apa katanya? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata Yesus yang tadinya kerasukan Tuhan ditinggal oleh Tuhannya. Mana lagi kau mengimani dia sebagai Yesus dan Bapa itu adalah satu? Gugur, bukan? Nah, itu yang makanya saya katakan, apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak ada yang salah.
Apa yang diterangkan oleh internet, apa yang diterangkan oleh Google, apa yang diterangkan oleh Wikipedia, apa yang diterangkan oleh apalagi yang ada yang dijadikan oleh sumber-sumber di dalam internet tentang agamamu, tentang imanmu, sejarah agamamu, tentang kitabmu, itu tidak ada yang salah. Jadi kamu jangan alergi. Kalau kayak saya ini orang yang belajar menerangkan tentang agamamu dan kena ke jantungmu, kamu jangan panik, santai aja, santai. Ini zamannya sekarang zaman digital. Ya, kau mau beli pisang saja, ketik pisang, muncul pisang. Ya, saya mau tulis misalnya mau tulis tipe pakaian Yesus pada saat disalib, muncul dia, prak, oh ternyata baju kain lenan dan lain sebagainya. Itu untungnya internet sekarang. Jadi kalian tidak bisa lagi membohongi orang. Tidak kayak dulu, seenak-enaknya kalian mengajarkan, oh Yesus Tuhan, kau adalah gembalaku. Begitu dicari, betulkah Yesus itu gembala? Oh ternyata Yesus itu adalah nabi yang diplesetkan gembala, karena pada saat itu orang-orang yang taat kepada Tuhan disebut sebagai gembala. Kan ketahuan, makanya kamu panik. Iya toh? Nah, sekarang kamu pilih mana? Saya menerangkan tentang Yesus sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di internet, atau saya mengada-ngada? Kau pilih mana? Tentu kau pilih kalau saya mengada-ngada. Tapi apakah saya ini seorang pendusta yang harus menjelaskan sesuatu seperti kalian menjelaskan Al-Quran tanpa ilmu? Tidak kan? Saya harus menerangkan sesuai dengan ilmu. Apa ilmu itu? Materi-materi yang disajikan oleh Google, yang mana di situ ada pakar-pakarnya lengkap dengan materi-materi yang dituangkannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitabmu. Selesai. Kamu tidak suka itu, ya itu nasibmu. Kalau tidak terima itu, ya penderitaanmu. Makanya ke dokter, periksa kejiwaanmu itu. Loh, kamu lupa kalau di zaman Muhammad, ya, ketika di zaman Muhammad Quran itu katanya konon diturunkan, itu ditulis dalam bentuk mushaf. Ya itulah yang dimakan kambing. Terus apa yang dimakan kambing? Kamu kira apa yang dimakan kambing? Rinso? Bukan, itu mushaf yang dimakan kambing. Nah, ketika Zaid bin Sabit berusaha mengumpulkan mushaf itu, dalam pikirannya, daripada saya yang dimakan kambing, mending dibakar sama Utsman. Dikumpulkanlah itu mushaf. Ya itu yang ada di zaman Rasulullah. Katanya sih Rasulullah. Itu di zaman Muhammad yang dikumpulkan itu. Lalu disusun. Setelah disusun rapi, ditulis ulang, disalin, dibakarlah manuskrip itu, dibakarlah mushaf itu oleh Utsman. Yang dibakar kamu kira apa? Hah? Batang pohon? Bukan, yang dibakar tuh mushaf yang ditulis di zaman Muhammad. Lah seharusnya hal yang sama diterapkan ketika di zaman Isa, Musa dan Daud. Harusnya ada mushaf. Mushaf yang diturunkan. Gitu loh. Atau kalau dalam surah Al-Alaq 19 itu sorof ya, sorof. Sorof itu suatu tulisan yang diturunkan. Ya. Kenapa kok bisa sampai 3 kitab sekaligus kecolongan dipalsukan oleh orang-orang gitu loh. Dengan 3 zaman yang berbeda, dengan 3 generasi yang berbeda, dengan kitab yang berbeda, 3 kitab yang berbeda, dengan abad yang berbeda pula. Bisa-bisanya Allah kecolongan. Ya, 3 kitabnya dipalsukan. Itu artinya kamu mendefinisikan, mendeskripsikan bahwa Allah kamu itu tidak mampu menjaga firman-Nya. Gitu loh. Itu pasti. Kenapa kok sampai kecolongan 3 kitab gitu loh? Bisa-bisanya kecolongan 3 kitab. Lalu kamu masih ngotot kalau sudah ngotot tidak memberi jawaban lagi. Masih ngotot kalau Isa itu tidak mendapat kitab Injil. Orang jelas-jelas ayat Quran mengatakan Isa itu mendapat kitab Injil. Mana kitab Injilnya? Kamu nggak jawab dari tadi. Malah berputar-putar, ngeles sana, ngeles sini, belit sana, belit sini. Lidah kamu tuh kayak lidah ular loh, cabangnya 2. Gak ada ilmu. Makanya saya anggap kamu itu orang yang tidak berwawasan. Memang tanpa perlu saya anggap, kamu adalah orang yang tidak berwawasan. Fakta. Jawab begitu aja nggak bisa, nggak becus. Cuman bisa yang mengklaim Allah itu nggak mampu menjaga firman-Nya sampai kecolongan 3 kitab. Maksudnya apa? Kamu itu sekelas apa ya? Kalau saya gambarkan kamu itu sekelas anak ngaji. Nggak usah anak ngaji lah, takutnya saya terlalu merendahkan kamu.
sekelas anak pesantren lah, masih belum tahu apa-apa ya, ilmunya masih kayak kemarin sore gitu, baru belajar kemarin sore, tiba-tiba buka Google kemarin sore, akhirnya dipraktekkan buat debat malam ini. Ilmumu itu jangan dari Google terus. Kalau ilmumu dari Google, kamu ngelihat kemarin sore pas buka puasa, kamu lihat bentar HP, kamu catat hari ini kamu bawa argumen, kamu nggak akan dapat berkembang. Ilmunya start di situ aja, gitu loh. Ya, kamu bilang apa? Quran ditulis di zaman Muhammad? Ya ditulis dalam bentuk mushaf. Gimana sih? Masa begitu aja nggak tahu? Dan kalau soal surat-surat Rasul Paulus itu tidak ada berkenaannya dengan 4 Injil kanonik. Tetapi surat-surat itu diakui oleh Rasul Petrus sebagai ilham dari Elohim. Saya sebagai Kristen tidak bisa mengakui bahwa Alkitab itu bukan ilham dari Elohim. Itu adalah ilham dari Elohim yang disampaikan. Di dalamnya ada firman Tuhan yang disampaikan juga melalui para rasul. Gitu. Ya. Kalau kamu mau jujur sebenarnya, dalam surah Yasin ayat 14, menurut tafsiran, ya, tafsirannya akurat, Paulus, Yohanes, yang menulis kitab Yohanes, lalu kemudian Petrus, itu diakui sebagai utusan Allah. Lah kamu kok malah menghujat Paulus, katanya Paulus itu menulis kitab kecelakaan lah karena dia menulis kitabnya sendiri. Emang Paulus nulis kitab apa? Paulus itu menulis surat, bukan menulis kitab. Ngawur. Ini aja udah bertentangan. Kalau Paulus adalah kategori orang yang menulis itu dan mendapat kecelakaan, seharusnya yang dia tulis itu kitab, bukan surat. Kecelakaanlah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Emangnya Paulus nulis kitab? Paulus itu nulisnya surat, ngawur. Ilmunya makanya jangan dari Google. Kalau ilmu dari Google, ya akhirnya seperti ini. Tidak mendapat apa-apa, argumen pun kosong, ilmu pun kurang. Ya, Yasin 14 itu seharusnya kamu lihat tafsirannya. Rasul Paulus diakui sebagai utusan Allah. Kamu tidak tahu itu? Ya ampun, kemana aja kamu selama ini waktu belajar Quran? Ngaji pun nggak bener. Nah, ini kamu lulusan pesantren, sampai kau bisa bercerita tentang itu. Kamu juga membaca Google. Iya toh, kalau saya kuliti kamu tentang hadis-hadis yang kamu maksud ini, kau akan menangis darah. Saya memang harus mengakui bahwa saya tidak pernah sekolah teolog, sehingga untuk mengkaji kitabmu saya harus mencari literal-literal. Saya akui itu. Saya tidak munafik. Gimana? Kamu mengakui enggak bahwa untuk mengetahui tarikh Islam, sejarah Islam, kamu juga menggunakan internet? Atau kamu mau mengatakan saya ini adalah lulusan pesantren? Gimana? Kamu mau jujur-jujuran? Kalau saya suruh kau baca hadisnya gimana? Lalu saya minta kamu terangkan asbabul wurudnya, saya minta kamu terangkan sanadnya, perawihnya, kamu mampu? Bisa enggak? Misalnya saya tuliskan sebuah hadis, saya minta kamu menerangkannya dengan menggunakan ulumul hadis. Mampu enggak? Maka kau akan ketahuan bahwa kau pun menggunakan Google. Jadi tidak usah sesumbar di dalam mengajarkan agamamu. Saya mengakui saya bukan orang yang sekolah. Saya memahami teologi Kristen melalui meja sekolah, bukan. Saya bukan Dr. Yahya Waloni, bukan. Saya adalah asli Islam yang dulunya hidup di tengah-tengah orang Kristen, ya, di daerah konflik. Karena saya punya kakak korban meninggal pada saat konflik itu, maka saya terpanggil untuk belajar tentang kekristenan. Paham? Paham enggak sampai sini? Nah, kemudian kaitannya dengan pemahamanmu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu dibakar. Pahami dengan baik. Itu 1400 tahun silam, di mana para sahabat masih hidup, dilakukan pembakaran. Artinya kemurnian Al-Quran jelas tidak bisa diragukan. Ya toh? Karena mereka menggunakan budaya hafalan. Nah sekarang, andai saja di tahun 2020 ini seluruh Al-Quran di muka bumi ini dibakar, apakah Al-Quran hilang? Saya ulang pertanyaan. Apakah Al-Quran hilang ketika seluruh kitab suci Al-Quran di muka bumi ini dibakar? Apakah Al-Quran itu akan hilang? Tentu tidak, bukan? Karena
penghafal Al-Quran itu ada jutaan orang. Maka ketika Al-Quran persis sekarang dibakar, maka kami akan mencipta Al-Quran lagi. Karena penghafal Quran itu ada jutaan orang. Artinya, kalaupun pada masa Utsman, pada masa Umar, Al-Quran itu dibakar, ya, pada masa Said, Al-Quran itu dibakar, menurut kamu, apa pengaruhnya coba? Sementara Al-Quran itu sudah dihafalkan. Ayo. Andai saja Al-Quran itu dibakarkan sebelum dihafalkan, itu yang bermasalah. Tapi yang perlu kamu pahami, kodifikasi Quran itu adalah penyampaiannya budaya lisan. Paham tidak budaya lisan? Rasulullah SAW mengucapkan, menyampaikan kepada sahabat. Sahabat menghafalkan. Sebagian menuliskan. Nah, ketika mushaf itu sudah dipadukan, tulisan-tulisan yang ada di pelapa-pelapa kurma itu sudah berbentuk sebuah mushaf, maka catatan-catatan yang ada di pelapa kurma itu dibakar. Apa masalahnya? Paham? Bagaimana dengan kitabmu? Apa yang disampaikan oleh Kusnadi itu? Bahwa Markus 16, ayat ini, ayat itu memang gak ada. Tapi karena setelah ini diketahui ternyata ada. Kemudian di ayat ini memang tidak ada, di kitab ini memang tidak ada, tetapi ayat yang nuansa sama ada di kitab ini, ayat yang nuansanya muatannya sama ada di kitab ini, jadi sama aja. Ketika saya tanya, Markus, Matius, Lukas menuliskan mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Yohanes sebagai murid yang paling dikasih, mana catatannya apabila benar bahwa Yesus itu terangkat ke surga? Apa kata teman-teman Kristen? Tidak perlu, karena Yohanes kan sudah ditulis di kitab-kitab yang lain. Loh, kalau kejadian Yesus terangkat ke surga itu benar, murid terkasih, murid yang paling dekat Yohanes pasti juga menuliskannya, tapi kan tidak. Disitulah bukti bahwa kitab kau itu bukan firman Tuhan dan bukan pengajaran Yesus langsung ditulis oleh muridnya, tetapi dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal, belakangan kemudian dituliskan dengan nama Yohanes supaya dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Paham kamu? Jadi yang perlu kamu pahami itu ya, saya mengaku pakar itu karena saya sudah belajar. Gitu loh. Yang salah itu kalau saya ngaku pakar tapi saya tidak belajar. Gimana tuh? Sama seperti kamu bukan? Kamu senantiasa Al-Quran itu dibakar. Pada masa ini, pada masa itu. Sumbermu dari mana? Pernah pesantren? Nggak pernah. Terus siapa yang ngajarin kamu? Google. Ya sama aja. Sekarang kau sebut materi-materimu di mana? PDF. Loh, kamu buka itu pakai apa? Internet bukan? Ya sama aja. Jadi kamu bangga gitu loh. Gak kamu bangga karena sudah mengetahui, tapi dari Google juga. Ya sama aja kan gitu. Dan saya tidak anggap Anda itu bodoh oleh karena Anda itu menggunakan Google, menggunakan internet. Tidak. Saya nganggap kamu itu bodoh karena kamu tidak paham kitabmu sendiri gitu loh. Ini contoh buktinya. Aku tidak menyembah Yesus karena Yesus itu cuma satu ayat itu. Tapi karena Yesus itu mengaku memang dirinya itu adalah Tuhan. Nah ini saya anggap kamu bodoh. Kenapa? Karena di kitab yang kamu anggap firman Tuhan, Yesus sendiri mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu buktinya apa coba? Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Jadi Tuhan apa yang seperti ini? Iya kan? Yohanes 17 ayat 7, apa kata dia? Segala sesuatu yang dari diriku itu bukan dari diriku, tapi semua itu dari Bapakku yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang Yesus katakan, apapun yang Yesus lakukan, itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhannya yang telah mengutus dia. Terus apa yang kamu permasalahkan sebagai alasan untuk menuhankan Yesus? Dia Alfa dan Omega. Loh, kan jelas dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus mengatakan bahwa Filipus, tidakkah kau melihat
Kalau melihat aku, itu sama melihat Bapa. Sama aja, Yesus lagi-lagi mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, selain apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Semua kembali kepada Tuhannya Yesus. Jadi apa yang menjadi dasar kau menuhankan utusan Tuhan? Nggak ada, bukan? Nah, itu makanya saya bilang kamu bodoh dan saya pakar. Karena saya tahu kitabmu setelah saya belajar. Materi-materi pembelajaran saya, karena saya bukan orang yang belajar seperti pendeta-pendeta yang lain melalui sekolah formal tentang teologi. Saya belajar tentang lewat buku, lewat internet, lewat materi-materi yang ada yang disajikan oleh teman-teman saya. Memang ada masalah dengan itu. Sementara kamu juga sama, kalau saya tunjuk semua kitab, semua materi-materi yang kau sebutkan tadi itu, kamu bisa bahasa Ibrani, kamu bisa bahasa ini. Kalau saya buktikan dari sejak dulu kamu itu tidak bisa bahasa Ibrani, apalagi bahasa Yunani. Nggak bisa. Atau kamu mau buktikan bahwa kamu bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Boleh kita bercakap-cakap, gitu. Kalau saya tanya sesuatu dengan menggunakan bahasa Indonesia, kamu bisa jawab dengan bahasa Ibrani atau Yunani. Berani kamu saya tes itu? Tentu kamu tidak bisa, karena kamu juga menggunakan Google. Bedanya, saya memahami Google itu untuk supaya saya pertanggungjawabkan paparan-paparan saya bahwa saya itu tidak akal-akalan, tapi berdasar kepada ilmu. Paham kamu? Coba kamu lihat di dunia debat, siapa yang berdebat dengan siapa di dalam yang kamu tahu, yang pernah berdebat? Saifuddin Abraham. Siapa lagi? Martin Dale. Siapa lagi? Siapa pendeta yang kamu imani? Termasuk siapa yang baru-baru ini? Mereka semua menggunakan laptop, semua menggunakan kitab, semua menggunakan materi-materi yang bukan dari isi kepalanya. Hebat saya. Kalau saya pada saat saya menjelaskan begini tidak lagi menggunakan Google. Tapi pada saat saya sudah menjelaskan kepada kamu, besok kalau saya istirahat saya buka Google. Tapi pada saat kita debat seperti ini, saya tidak menggunakan Google dalam arti kata saya baca tulisan literal dalam Google. Tidak. Saya menjelaskan kepada kamu karena saya sudah pelajari. Itu yang perlu kamu pahami. Tidak sama seperti kamu. Munafik, merasa pintar, ujung-ujungnya kelihatan juga bahwa kamu menggunakan Google. Ada materi saya semua ada di dalam PDF. Ya, apa bedanya? Kirain di otak kau itu masih mending saya. Separuh dari kitabmu itu saya hafal. Paham kamu? Jadi kalau misalnya Anda berbicara menertawakan orang yang menggunakan Google, aduh kasihan kali kau. Berarti kau ketinggalan itu. Kau selama-lamanya mau dibodoh-bodohi sama orang-orang yang menurut mereka itu paham kitab. Padahal Google sudah menyajikan ini loh yang sebenarnya. Kalau kau alergi menggunakan itu, buktinya kamu menggunakan. Piye toh? Iya kan? Nah, justru Google itu adalah racun buat kekristenan. Kenapa? Karena di Google itu terbuka semua tabir penyesatan yang ada di dalamnya. Google itu membuka aib-aib yang sebenarnya selama ini terselubung. Google itu yang membongkar habis semua misi-misi gereja. Itu makanya kamu mencoba untuk cuci otak bahwa orang menggunakan Google itu jelek. Siapa bilang? Begitu dibuka di Google, kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh misi-misi gereja, kita bongkar semua. Itu makanya kamu cuci otak seakan-akan orang menggunakan Google mengkaji Kristen itu tidak baik. Siapa bilang? Siapa bilang? Kamu mau nyebut kebenaran apa? Tinggal diketik, muncul semua di situ. Islam itu agama radikal. Kita buka di Google Kristen agama radikal, muncul semua data-data validnya di dalam. Jadi kamu mau cuci otak seakan-akan melihat Google itu ada sebuah sesuatu yang buruk, tidak baik. Siapa bilang? Saya tidak munafik. Habis ini, habis berdebat, saya duduk, habis ngaji, habis sholat, buka internet, lihat-lihat, belajar-belajar tentang kitabmu. Apa yang masalah di situ? Apa perlu saya pergi ke pendeta bertanya? Nggak mungkin kan? Pasti yang ditanya, kalau saya tanya pendeta, yang baik-baik aja yang diterangkan. Tapi rahasia daripada kitabmu, rahasia daripada agamamu, tidak mungkin dia ajarkan. Nah, kalau di Google, semua terungkap. Jangan kamu tertawa dengan itu. Sebenarnya kamu itu sakit.
Orang mengkaji kitabmu dengan menggunakan Google, mengkaji agamamu dengan menggunakan Google, kamu sakit pastinya. Kenapa? Google menyediakan semua rahasia-rahasia yang kalian sembunyikan. Lengkap di situ, secara sistematis dan tidak diragukan kebenarannya. Itu kamu harus pahami. Saya masih ketawa geli loh denger repliannya dia kayak begitu ya, serius. Soalnya nadanya tuh ngotot banget. Kayak orang kesurupan, dia ngatain saya panik padahal dia sendiri yang panik gitu loh. Ya sudah, akhirnya kamu mengakui sendiri kalau ilmu kamu dari internet kan, dari Wikipedia kan, dari Google. Inilah perbedaan antara kamu dengan saya. Kalau kamu ngaku pakai Google, memang kenyataannya seperti itu. Kalau saya tidak. Sayangnya saya sekarang ada di Jakarta. Kalau saya di Surabaya, saya foto itu bener hadis saya, hadis Sahih Bukhari itu sama Quran. Kenapa saya bisa mendapatkan itu? Sedikit saya cerita latar belakang kehidupan keluarga saya. Sempat dulu kakak saya menikah dengan perempuan Muslim yang menjebak dia, diajak zina duluan, sampai akhirnya harus tanggung jawab karena konon itu dihamili. Itu loh. Memang perempuan Muslim kan biasa gitu, murahan, mengajak zina duluan supaya bisa menjebak. Akhirnya terjebaklah kakak saya masuk ke dalam Islam. Nah di situ kakak saya yang laki-laki masuk Islam, sekte Muhammadiyah. Nah disitulah kakak saya mulai belajar Islam, dia punya Quran, dia punya hadis, ditinggal di rumah. Dan saya baca-baca. Jadi bukan cuma kakak kamu doang, kakak saya pun korban hasil penipuan perempuan-perempuan Muslim yang murahan itu. Sengaja mereka itu mengajak laki-laki berzina duluan, laki-laki Kristen berzina duluan. Ya akhirnya alasan hamil, nggak taunya anak orang lain. Dan ini fakta loh ya, anak orang lain kena tipu kakak saya. Untung sekarang sudah cerai dan balik ke Kristen. Puji Tuhan. Nggak ditipu lagi sama perempuan-perempuan Muslim munafik itu. Ya. Tapi untunglah ketika dia kembali menjadi Kristen, masih ada sisa-sisa peninggalan ilmu yang bisa saya baca. Saya sekarang di Jakarta, kalau saya ada di Surabaya, saya pasti akan fotokan hadis Sahih Bukhari yang saya punya, yang kakak saya punya, dan saya ambil. Ya saya minta, dan Quran milik kakak saya. Ada itu Quran kecil, ya, Iqra, ya. Juz berapa itu saya punya. Juz 1 sampai juz 30 itu saya punya. Quran saya punya. Cuman saya belajar yang terjemahannya. Kakak saya waktu itu baru masuk Muslim, jadi dikasihlah beberapa terjemahan gitu loh. Nah itu yang saya baca dan pelajari. Kalau kamu memang literaturnya dari Google, bukan literar apa sih kamu ngomongnya, literar nggak jelas banget. Literatur, ngomong literatur aja literar loh. Makanya jangan Google mulu gitu. Nah kalau soal Markus 16 yang kamu permasalahkan, ya ayat 9 sampai 20-nya itu, ini kurang ilmu. Coba kalau kamu Google Codex Vaticanus, ya. Codex Vaticanus itu terdapat kitab Markus yang lengkap, dan usia Codex itu sangat tua, dari abad 3 sampai abad 4. Itu yang paling tua, Codex Vaticanus. Belum lagi perkamen sebelumnya, Dead Sea Scroll. Kamu nggak tahu itu kan Dead Sea Scroll? Ini suara saya kecil nggak sih? Ya. Dead Sea Scroll kamu nggak tahu itu, ya. Habis itu Codex Vaticanus, apalagi tadi? Bizantin, kamu nggak tahu. Septuaginta, kamu nggak ngerti. Apollo Codex, apalagi nggak paham kamu itu. Udah bingung semua kamu itu, ilmunya Google dulu. Saya jujur, saya punya hadis Bukhari dan Quran milik kakak saya dulu ketika dia mu'alaf. Untung sekarang dia nggak ketipu lagi dan kembali masuk Kristen. Puji Tuhan, diselamatkan, dilawat oleh Tuhan. Dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Supaya jangan lagi masuk ke dalam Islam. Karena itu jurang kegelapan. Itu. Nah, untunglah saya cukup kreatif dan saya minta itu buku-buku yang sudah dianggap sampah oleh kakak saya, saya minta, saya pelajari, saya anggap itu sesuatu kesempatan baik untuk mencari kebenaran, dan ternyata saya lumayan kompeten. Lalu kemudian saya mendownload aplikasi. Karena saya sekarang di Jakarta, saya mendownload aplikasi dari di HP saya, bukan Google, itu aplikasi. Kemudian saya cari PDF. Gitu. Jadi ilmu yang saya kumpulkan itu banyak. Hanya saya tidak membaca dalam bentuk bahasa Arabnya. Karena saya orang Indonesia. Quran sendiri kan berkata,
Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk dipahami. Dipahami oleh siapa? Orang-orang Arab itu sendiri. Bukan orang Indonesia seperti saya, nggak perlu. Itu, sorry kalau suara saya kecil, ini speaker saya kayaknya agak gangguan. Kamu belajar lagi deh. Ilmu kamu nggak dari Google terus. Coba kamu cari apa namanya PDF gitu loh. Atau belilah buku, masa beli aja nggak punya duit. Apa perlu saya transfer duit? Oh, berarti kamu nggak lihat di Google, tapi lihat di buku. Gitu. Beda ya? Beda ya? Antara lihat di Google dengan lihat di buku. Oh, beda. Oh, gitu. Oh, sudahlah kalau gitu. Berarti kamu memang hebat, top. Dari otakmu itu, di otakmu itu ada buku ternyata. Sip, sip, sip. Salut buat kamu lah kalau gitu. Lanjutkan. Pertama, kamu itu bukan belajar. Kamu itu cari bahan materi untuk argumen kamu yang kosong. Kalau tanpa Google kamu nggak bisa ngomong, ngomongmu belepotan, udah gitu nggak jelas. Ya, omongan kamu itu tanpa Google tidak ada ilmunya. Bukan belajar itu, kamu cari bahan materi. Kalau belajar itu sekolah. Kalau nyari di Google artinya kamu belajar dadakan kayak tahu bulat. Bukan belajar itu namanya, cari bahan materi argumen. Kalau udah tahu seperti itu modalnya Google, jangan sok ngaku pakar. Orang yang menyebut pakar adalah orang yang berakademis, bukan orang yang bermodal Google. Malu nggak kamu ngomong kayak gitu, ngaku-ngaku pakar ternyata kamu nggak akademis? Jangankan berakademis, belajar teologi aja enggak kok. Cuman apa modal kamu? Google, 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 dan Google. Bukannya apa, saya tidak memandang negatif Google. Loh, itu loh buatan orang kafir, buatan orang Kristen. Kamu itu dompleng. Kamu itu numpang Google-nya orang Kristen. Makasih dong. Bilang makasih, bukan malah mencemooh. Kamu diuntungkan dengan adanya Google, sehingga orang-orang yang membenci Kristen seperti Islam melakukan aksi jihadis, yaitu menebar fitnah melalui website-website yang mereka tulis, ya, untuk disebarluaskan supaya orang yang membacanya menjadi tercuci otak mereka, melakukan kejahatan-kejahatan, menfitnah Kristen dengan hal-hal yang tidak-tidak. Itulah yang kamu lakukan. Pikiran kamu itu terkontaminasi dan dicuci oleh orang-orang Islam lainnya yang menulis artikel di Google dengan penuh rasa kebencian dan iri. Iri mereka doang itu sama orang Kristen. Nah, itu kamu ikut-ikutan salah pergaulan gara-gara kebanyakan nge-Google. Gitu loh. Makanya kalau mau menemukan kebenaran, kalau mau ngajarin orang, kalau mau debat, haruslah kamu jadi orang yang akademis. Minimal kamu belajarlah dari kitabnya langsung, bukan dari Google. Kalau Google itu artikel yang memberikan informasi bisa dipercaya, bisa tidak. Akuratnya atau tidaknya itu tidak bisa kita langsung menghakimi atau menilai tanpa dibawa bimbingan orang yang akademis. Kamu bukan orang akademis, kamu bukan orang yang berpendidikan tentang teologi, tidak pernah belajar itu. Jangankan belajar itu, punya kitabnya juga enggak, ya kan? Kalau saya masih mending, kakak saya dulu pernah mu'alaf, saya punya hadis, saya punya Al-Quran dalam bentuk buku. Nah, kalau PDF itu kan bukan masalah Google-nya, PDF itu tidak menggunakan internet. PDF itu dibaca dengan menggunakan aplikasi yang namanya PDF. Itu berbentuk seperti buku. Jadi gini loh, misalkan Al-Quran, ya, dibuat bentuk digitalnya, ya, itu namanya PDF. Ya, lalu diekstrak menjadi suatu file. Nah, kemudian dibuka menjadi buku digital. Nah, itu namanya PDF. Ini aja kamu nggak tahu, ini bukan internet. PDF bisa dibuka secara offline. Waduh, terlalu ngawur ilmumu itu. Waduh, ketinggalan zaman banget sih kamu itu ya. PDF itu bisa offline, tidak menggunakan internet. PDF itu ibarat buku digital. Quran kalau dalam bentuk internet, bukan internet, bentuk digital, ya, karena Quran bisa dibuka secara offline. Offline berarti tidak menggunakan internet. Saya jelasin loh, kan lagi-lagi saya kasih ilmu ke kamu, lagi-lagi saya kasih ilmu ke kamu. Kamu kalau bergaul sama saya terus, kamu baik ilmunya. Gitu loh. Ya, soal mengenai ketuhanan Yesus, kamu tuh kalau baca Alkitab jangan dibiasakan motong satu ayat. Coba kamu baca lagi. Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 10.
Karena bukan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang berkata-kata dan melakukan semua pekerjaannya. Tuh, Yohanes 14 ayat 10 tuh baca. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, benar. Tetapi siapa yang berkata-kata? Bapa yang diam di dalam diriku. Itulah yang berkata-kata dan melakukan pekerjaannya. Jadi yang diam di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Diam dalam tubuh kedagingan Yesus, yaitu adalah firman yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Itulah mengapa Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Ya firman itu, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu datang menjadi manusia. Itulah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu. Ya, bodoh kok dipelihara terus. Aduh, gimana sih kamu itu? Ngakunya pakar, ternyata modalnya internet. Itu ngomongnya belajar. Kalau orang masih belajar, nggak bisa ngaku pakar. Kalau kamu udah ngajar, baru kamu bisa dibilang pakar, bisa ngaku-ngaku pakar. Kalau belajar kok ngaku-ngaku pakar, wah, ngomongmu gede selangit, gayamu kalau ngomong ngotot, suka sok pinter, klaim sana klaim sini, ternyata modalmu Google. Gak malu kamu ngomong kayak gitu. Kalau saya sih najis, serius najis. Buktinya saya menjelaskan panjang lebar samamu tanpa menggunakan Google. Bisanya saya menjelaskan tanpa Google. Buktinya bisa. Karena materinya saya sudah tahu. Belajar dari mana? Dari Google. Gitu loh mas bro. Kamu tersakiti dengan itu ya. Itu derita lo. Gitu loh mas bro. Jadi kalau misalnya kamu menertawakan saya karena ilmu saya dari Google, ya itu derita kamu. Yang jelas yang saya sampaikan itu adalah kebenaran mutlak. Kalau ada yang salah bantah gitu loh. Daripada orang mengaku Google menertawakan orang menggunakan Google, ternyata dia juga menggunakan PDF, ternyata dia juga literal-literalnya dari internet, ternyata juga dia menggunakan buku. Ya sama doang, sama aja. Apa bedanya? Perbedaannya antara kau dengan saya bisa Al-Quran, kamu tidak bisa. Saya bisa Bible, kamu nggak bisa. Itu bedanya, sama aja bukan? Saya menghafal banyak ayat-ayat kitabmu, kamu nggak ada hafal ayat-ayat kitabmu, satu pun mungkin nggak ada. Mungkin yang kamu hafal itu cuma Galatia 3 ayat 13 karena itu yang paling enak, atau Roma 10 ayat 9 yang paling enak yang kamu hafal. Siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu aja kali yang kamu hafal. Itu kalau kamu hafal. Galatia, dengan matinya Yesus di tiang salib dengan terkutuk, maka kita diselamatkan dari hukum Taurat. Itu aja yang kamu hafal karena itu yang enak-enak. Iya kan? Kalau saya beda. Kitab Yohanes itu hampir seluruhnya saya hafal. Gitu bro. Jadi dasar-dasar akidah, dasar-dasar doktrin-doktrin gereja itu hampir ayat-ayatnya saya hafal semua. Makanya coba lihat itu konten YouTube saya tuh. Ayat-ayat itu aja yang mutar-mutar karena saya hafal, dan itu adalah pondasi keimananmu yang terbongkar habis di situ. Jadi kalau misalnya kamu tersakiti dengan saya yang belajar dari Google, ya itu dari talo. DR Sitorus, Bang Jo, dari Talo terus. Aduh, pemungut sampah dia tuh bang. Demikianlah para sahabat, seperti apa yang saya katakan di mukadimah tadi, apapun yang tertuang di dalamnya, apakah ada kalimat-kalimat saya yang kasar atau kata-kata saya yang tidak pantas, itu jangan ditiru. Itu manusiawi oleh karena saya yang berhadapan langsung dengan mereka. Jadi wajarlah ketika ada tekanan, ada suara-suara keras. Namun pada intinya itu bukan berarti para sahabat harus mencontoh yang buruk-buruk dari saya. Jadi mohon kita kembali kepada tujuan utama berdirinya channel ini, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus memperkuat akidah, mempertebal iman, menjaga segala kemungkinan yang akan merusak tatanan agama kita, yang akan merusak iman kita, begitu juga keluarga dan keturunan kita.
Saya kira seperti itu ya para sahabatku. Saya senantiasa mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan amalan puasa dengan hikmat, dan juga senantiasa diberi rahmat dan juga hidayah dari Allah. Saya Zulkifli M. Abbas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.